Oke, download. Sip. Moga-moga cepet ya, cepet. Dah. Oke, di mana Laragon kamu? Ayo, Laragonnya di mana? Ya, ya. Oh Cari dulu ya. Laragonnya. Gimana? Ayo, kemarin gimana? Ayo, cara nyari Laragon di mana? Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Kok saya mengerjakan sendiri dari rumah, kalau saya menggunakan XM itu boleh tidak, Pak? Exam, kamu udah yakin 5.6 PHP-nya? Kamu kan masalahnya UCS 2 ini hanya bisa running di PHP 5.6. Kalau exam kamu pakai 5.6 nggak ada masalah. Oke. Tapi problemnya adalah kalau exam kamu versinya lebih tinggi dari 56, UCS-nya nggak akan bisa jalan. Oke. Artinya apa? Eh, kamu nggak akan bisa store ke server tadi. Itu yang jadi masalah. Kenapa pakai Laragon? Karena kalau pakai Laragon, kita bisa pindah-pindahkan PHP-nya dengan mudah, dengan cepat. Laragonnya mana? Udah jalan, udah belum di-download yang versi 5 ya. Coba lihat Laragonnya. Itu udah ada tuh Laragon, udah aktif. Laragon di ini, Bu. Oh, belum ya? Iya Pak, lagi download nih Pak. Ya, oke. Itu. Jadi kalau kamu pakai XAM, XAM-nya XAM berapa dulu? Satu. Kalau pakai XAM 5.6, PHP-nya sorry, PHP-nya versi 5.6 nggak ada masalah. Tapi kalau salah itu archive nulisnya. Five. Oh, salah tulisan. Iya. Kalau kamu pakai XAM yang support PHP 56 masih bisa jalan. PHP 5640 kayaknya deh. Itu yang paling tinggi. Kamu 64 apa 32 itu si itunya? 64 Pak. Oke. Download lagi sekaligus Portable Slims. Ini kamu download juga Portable Slims. Paragon, Pin, PHP. Eh, coba lihat jadinya apa? Kayaknya salah deh kamu. PHP. Jadinya ini Pak paling jadi apa namanya? Langsung nggak ada berkasnya gitu. Nah, tuh kayak Nah, gini iya jadinya. ya, berantakan kan jadinya. Maksudnya kamu bikin dulu PHP sekian. Mana Itu tadi Pak bikin? PHP 8 yang ntar kehapus kali, awas. Bikinnya kalau gitu. Make new folder. Bikin folder situ pindahin, nggak usah di delete. Ayo bikin folder baru gimana? Nggak Oke, biasa Pak pakai laptop pakai komputer ini Pak. udah ada new folder. Oke, new foldernya diganti atau namanya biar jelas. PHP berapa gitu kan, ntar bingung. Mana tadi new folder? Tadi kan udah bikin new folder. Tuh, rename dulu tuh new folder jadi PHP 56. Kecil aja kecil semua. Ya,
Kemarin saya 56 di Slims yang bukan, ya sambil terus kanan ntar. Kiranya apakah nanti bisa dimanfaatkan dalam praktikum ini? Kemarin saya install PHP 56 di Slims. Di Slims apa Laragon? Yang kamu install 5.6 itu di Laragon. Nggak ada Slims yang terbaru pakainya eh, ke ini. Kemarin saya instalasi yang bukan portable. PHP 56 di Slims yang bukan portable. Enggak, yang kalau portable Slims itu dipakai untuk temporer aja, nggak selamanya. Coba udah jalan, di mana? Itu PHP 5640 udah jalan tuh kayaknya. Teng teng, good, 56, sip, dadah. Ini udah jalan ya, PHP-nya. Sekarang tadi ada katalog induk kan, www. Mana? Apa Pak? Katalog induk, root. Oh, Nah, www-mu. Oke, itu ada install. Ada UCS 2 SQL. Ingat ya, lokasinya di install. Nah, sekarang tugas kalian berarti kita bikin database dulu, bikin database MySQL di Laragon. Oke, Laragon, sip, database. Udah ada Slims SMA. UCS-nya udah ada belum? Jangan tar dulu, jangan tar dulu. Kamu mesti pakai user masalahnya. Jadi kamu create user dulu. Apa aja terserah. Jangan root. Kalau root masalahnya nggak ada passwordnya kan. Kamu bikin apalah terserah. Tambah namamu, oke, sandinya yang gampang aja, yang gampang diingat. Oke, hak global. Hak globalnya dicentang dulu. Nah, save admin UCS ya. Good. Nah, sekarang kamu create ya database baru. Oke, Unicode. Good. Lanjut. Jangan dulu ke sana. User lagi, user lagi. Mana tadi admin UCS, tambah objek. Nah, semuanya. Save. Oke, sekarang berkas import. Ada di C tadi, Paragon, www. Oke, yes. Ada error nggak? Nggak ada error. Good, udah selesai. Sekarang coba buka localhost, langsung aja localhost. si pengaturan database-nya nggak diubah dulu Pak. Hmm. Yang dari Oh yang ya, dari file. ya boleh. Sysconfig, notepad, Gede banget Pak. cilin aja view. Nah, CS, username-nya admin UCS.
Oke, 2W, 3E. Save. Slash. Bismillah. Kalau ini saya ubah di sini Pak. Di mana? Di sini, habis itu kita ke sesuai sama video Bapak sih ini. Cuman ada yang beda dikit. Kalau di video yang Bapak kasih itu disuruh ubah semua. Kalau saya di sini aja. Nambah ini dong. Oh, collation ya. Karena 5.6 belum support. Sesuai sama yang kita pakai dulu. Ya, restart. Restart dulu. Oke. Saya nggak mau. Kenapa tuh kelap klip? Laragon kelap klip kenapa tuh? Tadi udah di flush belum? Jangan-jangan belum di flush servernya. Apa? User. Data apa Pak? User. Usermu tadi Oh, benar itu. Oke. Cannot connect tuh. Berarti servernya nggak jalan. Nah, kan benar. Oke. Masikulnya ini kan masikulnya berarti nggak nyambung nih. Kenapa dia error? Tadi waktu kamu buka masikul ininya coba. Ada yang error di sana. Tadi kamu ngerubah yang UCS, sorry, My ini. ini Pak. Hmm. UTF 8 MB4 Unicode CI. Ya, coba save, restart lagi. Apa lagi mau? Setelah regolnya kelap klip, berarti tetap MySQL-nya nggak jalan itu. Iya Pak, MySQL-nya Pak. Taruh errornya dibaca dulu. Kamu main tutup aja. Dibaca dulu. Kalau ada error tuh dibaca dulu. Errornya apa? Itu ngasih tahu masalahnya di mana. Stop. Laragon. Laragon. Stop. Start lagi. Tunggu sampai errornya keluar. Ini jeleknya kalau debug kayak gini, satu akan sangat tergantung masalahnya di mana. Pelan-pelan dibaca. Cannot open shared library. Component reference cache DLL. No specific module. Specific module file component reference cache error. Tadi kan jalan, tapi ini jadi nggak jalan. Berarti masalahnya adalah coba kamu buang lagi itu bin yang tadi. My ini, sorry. Kasih itu aja, tanda pagar depannya. Situ, save.
berarti perintahmu ada yang salah tuh. Dia nggak dikenal. Di video saya bilangnya apa? Di apa namanya? Di thumbnailnya itu kan disuruh nambahin misal mana ya? Coba tunjukin kalau ada. Di klien itu ditambahin, di MySQL ditambahin, sama ada kolom MySQL, cuman bedanya di sini tuh itu nggak ada. Itu aja berarti yang mesti dilengkapi lagi. Kalau menurut saya. Sorry, bentar. Saya coba buka punya saya. Kalau di laptop sih bisa sih Pak. Ya itu dia makanya. Setiap komputer Windows Beda itu beda. akan unik, nggak akan bisa sama. Kalau di saya berarti ada di C. Sambil nunggu kalian eh, download itu Portable Slims, kemudian diekstrak dimanapun. Yang penting di root directory ya. Laragon, Laragon saya yang di C atau di D ya? Sini aja deh. Oke, MySQL ini kamu tambahin TF8 aja, nggak usah lengkap-lengkap. Nah itu Pak. Jadi yang tadi itu nggak lengkap karena dia nggak kenal UTF-MB84. Jadi kita mesti pakai sebentar. Zoom, zoom, zoom. Oke, kok nggak mau? Control zoom. Oke. Kamu pakainya ini nih. Tambahinnya ini di MySQL inimu. Oke, saya stop share. UTF-8 aja. Default character set UTF-8. Oke, save. Dia dari collectionnya matiin. Dikasih itu aja. Nah, siap. Masih nggak mau? Bang, kalau yang ini yang dihapus. Ya itu yang itu dihapus aja, Jam. Masih sama Pak. Error juga. Oke, kalau gitu coba yang tadi dibalikin, ditambahin yang ini. Saya ganti share screen ya. Ini collection servernya. UTF-8 tetap, tapi diganti UTF-8 Unicode. Lalu kemudian masih ke apa? Si UCS punyamu, jangan pakai UTF-8 MB, tapi UTF delete lagi si database MySQL-nya. Kali ini pakainya UTF-8 Unicode saja. Oke, baik Pak. Berarti diganti dari database ya Pak? Ya, ini juga disamain. Ini di setting dulu nih, UTF-8 Unicode-nya. Tempatmu nggak ada ini kan? Iya Pak. Pakai ini dulu di tempatmu.
Nanti di MySQL-nya, database-nya, karakternya pakai UTF-8 Unicode. Jangan pakai yang UTF-8 MB4. Oke, udah disalin? Sudah Pak, Oke, tapi saya malah stop. cannot connect database-nya Pak. Nggak Cannot bisa connect masuk ke database-nya. database. Iya, nggak bisa masuk. Kalau Hmm, kita hapus dulu aja semua dari awal. oke, boleh. Itu nggak apa-apa itu. Klien itu soalnya bukan masalah di ini, servernya. Oke, database, remove, hapus. Oke, buat baru. UTF-8 aja. Terus 16. Terus, nggak nih. MB, UTF-8 aja nggak ada ya? Bawah lagi. Hmm, CS. Iya, kok nggak ada ya? UTF-8. Iya Pak, F32 ya. Coba sebentar saya lihat tempat saya. Ada nggak UTF? Nggak bisa ya? UTF-8. Oh, kenapa password yang nggak ada ya Pak? Ini udah dipasang. Harusnya nggak bawa, harus ada passwordnya. Jadi rootnya itu makanya saya bilang tadi kan kamu mesti bikin user baru. Harus ada passwordnya, nggak boleh kosong. Sudah Pak, sudah dipasangin. UTF. Hmm, ini berarti kayaknya Windows-nya deh. Intinya ya Pak. Mm-mm. Mau pindah ke laptop nggak Pak? Ada yang lain nggak? Ada yang bisa nggak? Yang Dari sudah install Laragon jalan? Kalau saya mau tunjukin sih saya bisa aja ya. Di tempat saya udah jalan semua. laptop Ihsan Pak. Bisa Pak. Isan boleh San. Ini kalau saya share ya. Tunggu sebentar ya Pak. Ya, sambil nunggu kamu jalanin. Oke, stop dulu. Saya pakai PHP 56. Oke, sudah jalan 56. Start all. Oke, udah jalan ya database.
Nah, ini saya bisa tuh pakai UCS ini nggak ada masalah. UTF 8 MB4 Unicode CI. Lalu MySQL ininya, yes, ini UTF Unicode CI. Masih nggak ada masalah juga. Ini tadi udah ada belum ya? Tadi ya, MySQL native password ada ya? Sultan, kenapa? Bisa? Mau share? Silakan, share aja langsung. Baik, Pak. Sudah terlihat ya. Oke. Coba aktifkan Paragonnya. Bisa, Pak. Kamu dari awal. Nggak apa-apa, coba lihat-lihat dulu itunya, settingannya. Ini katalog induk, belum nongol ya? Oke, good. Eh, database coba, Dragon. Maaf ya, Pak, agak sedikit lemot. Hmm, Share screen-nya. Laragon. Database, ya. Kamu pakainya apa usernya? Kalau saya sih waktu itu pakainya root, Pak. Nggak pakai password. Enggak, Pak. Oke. Kemudian klik kanan coba di UCS 1. Tutup yang ini. Edit. 8. Oke, nggak ada masalah. Eh, coba MySQL ininya di Laragon. Di Laragon. MySQL ini. Yap. Ini juga sama sih, Pak, sama kayak yang tadi. Saya cuma nambahin collection server aja. Iya, berarti tadi operating sistemnya yang nggak support. UTF-MB84 Unicode.
VCS atau apanya belum setting kayaknya. Oke. Eh, oke, ini udah jalan ya. Ya Pak. Sekarang ditutup semua kecuali UCS server yang tadi Notepad, use Notepad plus plus ya kamu pakai. Oke, Notepad itu nggak apa-apa. Notepadnya si Windows ya. Oke. Sekarang kita perhatikan allocation. Coba kamu buka di katalog indukmu, localhost katalog induk. Oke, allocation sebelah kanan atas. Sedangkan 0102 ya. Nah, sekarang ini kita mau ganti dengan punya siapa ya? Oke, kita mesti tahu dulu, ini servernya udah jalan kan ya, komputernya Ihsan. Problemnya adalah IP-nya berapa, San? Coba Saya nggak San. tahu Pak. Eh, di komen Windows CMD. Windows, ya, tombol Windows lalu CMD. Enter ya. IP config IP config config jangan dipisah nyambung. Enter. Oke, sekarang ini artinya IP-mu adalah 192.168.10.64. Kita lihat IPv4. Oke. Nah, ini problemnya adalah kamu koneksinya pakai apa? WiFi ya? Iya Pak. Nah, kalau pakai WiFi agak ribet nih, karena ke teman-temanmu nggak bisa akses ke sini. Karena teman-temanmu pasti nomornya 192, 168 sekian. Coba di tempat lain ya, akses pakai browser, alamatnya adalah 192, 168, 10, 164, garis miring, katalog spasi induk garis miring. Bisa nggak? Oh, yang Nanti lain. harusnya yang lain, juga di sini. Dari komputer lain. Ini biarin aja, komputer ini biarin. Alamat IP-nya yang dicatat dari komputer lain terserah, yang ada di lab 192, 168, 10, 164 manggilnya. Bisa muncul nggak katalog induk yang ini? San, kamu sudah ngedownload Payslims belum? Tahu Pak? Udah ngedownload Payslims belum? Oh belum Pak. Download sambil nunggu teman-teman nyobain. Wah ini Fajar Pak. Oh Fajar, soalnya namanya Sultan, saya kan nggak tahu orangnya yang mana, nggak ada fotonya pula. github.com Slims, oke. Bulian 9. Gimana? Ada yang bisa nggak ngakses 192.10.64 tadi?
Ada yang berhasil nggak? Scrolling lagi ke bawah itu rilis tombol kiri bawah. Latest 961. Bukan, bukan, bukan itu. Ada di sebelah kanan. Nah, itu ada releases kebanyakan. Nah, latest. Latest saja langsung kamu klik. Itu laptop yang lemot ya. Share screen-nya. Back lagi. Alamatnya bukan ini nih. Back dulu, back dulu. Oke, gini. Pastikan sekali lagi tadi Laragon 5.6 dan UCS bisa jalan. Satu. Itu kata kuncinya dulu. Kalau itu nggak bisa jalan, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah bisa jalan, maka sekarang asumsinya kita akan ngirim data dari SLIMS ke UCS. Nah, masalahnya UCS-nya udah jalan, SLIMS-nya belum berjalan kan? Dan SLIMS yang terbaru itu nggak bisa running di PHP 5.6. Jadi, kita mesti pakai Portable Slims. Itu kenapa saya minta kalian download Portable Slims. Oke, saya share screen punya saya dulu ya. Oke, saya buka baru. Jadi di rilis 9 bulian. Jadi kalau kamu nyampainya di sini, sebenarnya di linknya juga sudah ada. Klik aja langsung latest, releases latest. Ini adalah 961 yang terbaru. Lalu kalian pilih portable slims yang mana. Saya saranin pakai yang 32 bit aja, nggak usah yang 64. Karena 32 bit bisa running di 64, bisa running di 32. Tapi kalau 64 kamu salah pilih, nggak bisa running di 32. Oke, download ini, lalu ekstrak. Apa yang saya lakukan adalah satu, saya sudah download, lalu saya ekstrak. Ekstraknya kemana? Saya ekstraknya ke eksternal hard disk saya. Eksternal hard disk saya ada di drive G. Oke. Nah, si Slims itu ada di foldernya namanya x86. Tadi kan kita pakainya ini ya, ngambilnya 32 bit. Maka dia akan diekstrak di folder x86. Tolong diekstrak, jangan di subdirectory. Jadi kalau ini G ya langsung harus G x86. Kita lihat di layar sini ya. Nah nih, jadinya G x86. Kamu mau pakai eksternal boleh, mau pakai lokal juga nggak ada masalah. Cuma nanti kalian bisa hapus juga gitu, karena ini kepake cuman nggak selamanya kalian pakai. Ini cuma nyontoin aja gitu ya. Oke, kalau ini sudah kepasang, maka sekarang Laragon kan sudah jalan ya. Tadi saya jalan ini Laragon lokal host katalog. Kalau bisa kasih nama jangan pakai spasi. Ingat ya, di www folder www Laragon, nama itu kalau bisa jangan pakai spasi. Kalau nggak tetap mau pakai pemisah, kalian harus pakai garis bawah atau minus, tapi jangan pakai spasi. Ribet. Oke, katalog induk. Ya, ini udah jalan ya. Apa yang terjadi di sini? Kamu lihat Satya Negara, Satya Negara. Ini udah jalan, lalu kemudian
Saya akan jalanin. Jadi saya punya satu komputer saya ini, saya punya dua server. Server untuk katalog induk satu, sama satu lagi server untuk si portable-nya tadi. Jadi X86 kalau saya buka ini, cara jalaninnya gimana supaya ini bisa jalan? HTTPD-nya saya nyalain. Dan ini yang perlu kalian perhatikan, kalau manggil portable-nya itu bukan hanya localhost, tapi harus diikuti ini. Titik 28089. Oke, satu sudah kita jalanin tadi sebentar nih ya. Lalu yang kedua MariaDB-nya saya jalanin juga. Tunggu sampai selesai. Oke, beres. Ini jangan ditutup, biarin aja begini. Lalu saya ke browser lagi. Ini katalog induk ya. Kali ini saya bukanya sama localhost, tapi yang saya panggil adalah servernya Payslims yaitu titik 28089. Oke ya, paham nggak sampai di sini? Jadi saya punya dua server sebenarnya di komputer saya ini. Satu server pakai Laragon untuk jalanin UCS dengan PHP 56. Lalu satu lagi, saya juga aktifkan server portable Slims, Payslims tadi, di mana Slimsnya itu pakai ini istilahnya port 8089 boolean. Ya, paham sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau kalau kalian sudah bisa jalan di lokal, oke, Laragon, pastikan kalian download tadi portable-nya, lalu diekstrak. Ekstraknya lama, karena gede banget itu file. Termasuk di dalamnya itu ada Apache juga, jangan salah. Nah, kalau udah jalan, berarti saya sudah punya dua kan ya. Ini katalog induk saya, lalu ini Slim saya. Nah, saya mau bedain. Biar aman, admin. Oke, kalau Payslims, passwordnya gampang. Admin. Oke, nah ini dia. Untuk bedain ya, baikkan dulu. Saya mau ganti namanya biar kelihatan. Saya mau ganti Portable Slims 9.6.1. Oke ya, save. Lalu sama waktu kita pakai UCS, katalog induk, admin, passwordnya admin. Oke. Lalu saya kasih nama lagi. Tadi kan namanya katalog induk ya, Union Server Catalog. Saya ganti UCS 2024 dari ini tanggal 10/18. Oke, save. Sekarang kalau saya buka lagi yang baru, ini localhost katalog induk. Sekarang sudah UCS 224.10.18. Lalu yang ini, kalau saya buka localhost, jangan lupa pakai port 8089, boolean sudah ganti jadi portable slims. Nah, sekarang apa yang terjadi?
Masuk lagi ke admin. Di sini kita setting dulu. Sebelum kita setting, kan kita mau tuker-tukeran ya, mau ngirim data. Ini server katalog induk kita. Oke. Nah, kalau ini anggota jejaring, maka ini server, lalu kemudian ini anggota. Nah, sebagai anggota, supaya tidak semua orang bisa ngentri data ke sini, ntar masukin segala macam gitu kan ya, maka anggota jejaring aja yang boleh masukin data ke sini kan. Nah, di mana kita settingnya, maka sebagai administrator dari server katalog induk, kalian harus bisa men-setting ini supaya anggota-anggota jaringan, anggota-anggota jejaring itu bisa store data ke sini. Oke, caranya gimana? Jadi kita ke Laragon, karena UCS ada di Laragon ya, saya nggak buka portable karena kita lagi mau ngutak-ngatik UCS ya. Saya sebagai administrator katalog induk root, oke, ada katalog induk. Sekarang yang kita rubah adalah UC server. Kalau tadi untuk merubah database waktu instalasi di UC sysconfig, sekarang kita pakai UC server. Saya open. Nah ini adalah konfigurasi jaringan. Kalau saya sudah punya dua anggota misalnya, berarti saya akan punya node satu ini, dari sini sampai ke sini satu node, satu anggota jejaring. Anggota kedua settingannya ini. Oke. Anggotanya 10, berarti kalian mesti bikin model seperti ini sebanyak 10 kali. Yang ini jangan utak-atik, server jangan utak-atik. Ini aja nih, nodes configuration ke bawah. Saya mau bikin baru nih, ada anggota baru, baru daftar. Oke, saya tinggal copy, saya paste dia di sini. Oke, jadi ada 3 kan? Node 1, Node 2, Node 3. Problemnya adalah ini Node 1 oke, Node 2 oke, loh ini Node 2 lagi. Berarti ini mesti dirubah. Anggota nomor 3. Anggota 3. Sebagai administrator, kalian berhak menentukan nomor anggota kan? Ingat, waktu nentuin anggota, maka node dan ID harus sama. Ini anggota 3, ini juga anggota 3. Oke. Lalu nama perpustakaannya apa? Saya bilang tadi portable slims 9.6.1. Kalau si portable slims, untuk mengetahui ini yang ngirim data sebenarnya anggota 3, node 2, atau node 1. Saya bilang ini harusnya anggota 3. Saya kasih dia password. Sebagai admin, itu tugas kalian. Admin UCS, kalian menyiapkan password untuk masing-masing anggota. Saya kasih passwordnya sederhana aja, P1K, 2W3E, 4R. Oke. Nah, kalau misalnya servernya di internet, maka ini adalah URL-nya. Karena saya tadi pakai localhost, dan localhost-nya kemudian pakai payslim ya, berarti kan harus tambahin -2, 80, 89, baru namanya tadi boolean. Kok hafal Pak? Lihat lagi di sini.
Ini kan kita mau manggil ini nih. Nah, ini localhost boolean. Itu yang kita masukin di URL. Dah, save. Informasi ini bahwa kamu namanya anggota 3 ya, bukan node 1, bukan node 2. Kamu namanya anggota 3, lalu passwordnya adalah PES1Q2W3E4R. Ini harus diberitahukan ke node pengelola node 3. Jadi, saya juga berfungsi sekarang, saya ganti topik, saya menjadi anggota jejaring ini untuk nodes yang ketiga. Yang saya lakukan adalah, kali ini saya masuknya ke Pagelinks. Kenapa? Saya mesti masukkan informasi ini yang saya dapat dari administrator UCS ke portable slim saya. Ada di mana? Jadi caranya kita ke portable slims, nih, masuk ke admin. Tadi saya sudah buka admin, oke. Nah, di sini masih ke menu sistem. Kalian lihat ada UCS setting. Ini kita klik. By default ini semua akan disable, ya. By default ini semua akan disable. Tapi tadi kita udah dikasih tahu sama admin UCS, oke, kamu sudah bisa store data ke server UCS. Berarti kita bisa bilang enable, enable, enable. Enable UCS berarti by global kita bisa tukar-tukaran data. Auto delete berarti kalau kita nge-delete data di Slims kita, maka otomatis di UCS juga kehapus. Auto insert kalau kita menambahkan data baru, maka otomatis di UCS juga ditambahin. Oke. Nah, sekarang server UCS-nya mana? Ya, kan tadi kita di lokal ya, pakainya localhost katalog induk. Nah, ini dia. Server ID. Server ID ini adalah nama yang dikasih sama UCS admin, yaitu anggota 3. Oke, spasi nggak? Cek lagi. Tadi dikasih apa sama si admin? Anggota 3 kan? Passwordnya 1Q2E dapat 1Q2W3E4R. Oke. Berarti kita ganti sini PASS 1Q2W3E4R. Server name-nya kamu bisa pakai apapun. Saya mau ngikutin tadi. Ini lagi saya diidentifikasikan sebagai ini. Jadi oke. Saya copy juga itu. Sekali lagi tadi, informasi ini harus didapat dari admin UCS ya. Nggak bisa sembarangan. Save setting. Saya matiin dulu ini, disable, untuk melihat, menampilkan ke kalian apa bedanya. Ya, lihat. Ini menu bibliografi. Cuman ada list, add, advanced search. Tapi begitu saya UCS setting saya enable, save setting, maka sekarang di menu bibliografi sudah nambah baru. Upload. Oke. Sekarang kita lihat, balik lagi dulu ke server apa UCS kita. Nih, ada dua ya, Postgres sama auto insert enable. Sekarang kalau saya jalankan si ini portable slims, saya mau upload ke server ini buku ini. Saya tinggal centang. Mau banyak boleh, silakan aja. Tapi yang ada di layar. Kalau ada halaman berikutnya satu-satu, satu halaman satu halaman.
Ini kita upload. Pak, saya mau ngupload dua sekaligus. Boleh. Upload. Anda yakin? Yes. Dua katalog berhasil. Oke. Sekarang kita lihat di... salah. Ini katalog kita. Ini ya, saya refresh. Maka sudah masuk sekarang. Produsen dari Portable Slim sama Information Article. Dama dari juga Portable Slim. Load-nya ketahuan. Kalau kita buka di sini, oh ini ya. Lokasinya di mana? Kalau kita buka, kita langsung pergi ke Portable Boolean. Oke, back to previous. Nih, sekarang saya mau delete. Tadi kan ada auto delete ya. Di UCS ini otomatis akan merefleksikan apa yang kita kerjakan. Saya mau hapus ini. Eh, Tadi ini udah kita upload ya, udah berhasil diupload. Saya uncheck all. Sekarang tadi kan udah diupload, yang ini saya mau hapus nih. Delete selected data. Oke, sudah diupload. UCS juga sudah diupdate. Yang gambar beruang udah nggak ada harusnya kan ya. Gambar beruang itu tadi ini. Information Architecture. Kita coba lihat. Berkurang ya. Nah itu. Ini adalah fungsi katalog induk. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin jejaring katalog induk, kalau sesama pakai slips, gampang banget. Satu server nyala, kemudian ada admin, mengassign, memberikan informasi kepada anggotanya masing-masing, maka otomatis kita sudah punya katalog induk. Kalau saya cari buku tentang Postgre, ya, SQL, salah, Postgre, SQL. Nah, kita langsung bisa tahu, oh, ikut itu ada di perpustakaan 01 dia. Nih, kalau langsung ke Portable Slims, ini bukunya langsung ada. Ya, jadi artinya dengan UCS dan Slims ini, atau Slims apapun, kita dengan cepat bisa bikin katalog induk. Ini sistem sederhana, open source. Masa sih perpustakaan nasional nggak bisa bikin kayak beginian, kasarnya kayak gitu. Itu jadi pertanyaan makanya sebenarnya. Kok sampai sekarang pesertanya KIN belum meliputi semua perpustakaan yang ada di Indonesia? Padahal dengan teknologi sederhana pakai basis open source, ini udah jadi katalog induk. Ya, mana katalog induk kita? Portable. Sampai di sini ada pertanyaan. Pak, mau nanya Pak. Hmm. Tadi yang si PSLens itu boleh ditaruh di mana aja kan Pak? Slim namanya juga portable, dia boleh ditaruh di mana aja, semua di apa USB atau apapun selama space-nya cukup satu. Cuman kalau USB-nya lelet ya berarti makin lelet aja tuh kerjaan, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau taruh di hard disk boleh juga, nggak ada masalah. Tapi harus di root directory. Jadi kayak tadi C drive G saya langsung di x86 gitu. Baik Pak.
Nah, kalau kalian sudah punya Slims yang lain, sebenarnya juga bisa. Tapi ya itu tadi, masalahnya kan kalau kalian pakai satu pakai Laragon gitu kan, terus yang Slims yang baru mau pakai Laragon juga, ya nggak bisa lah. Kan satu program. Makanya kemudian satu Laragon untuk UCS, satu lagi saya pakai Portable Slims supaya dua-duanya bisa jalan berbarengan. Sehingga kita bisa lihat bahwa saling tuker-tukeran data itu sebenarnya terjadi di antara dua sistem ini. Nah, tadinya saya mau kalau misalnya kalian ada yang di lab, lalu kemudian UCS-nya sudah jalan, maka yang lain itu tinggal install portable atau install Slims yang apapun ya. Nanti kita arahkan semua ke server yang pakai Laragon ada UCS-nya. Nah itu nanti semua orang bisa kelihatan tuh, semua orang store, siapa store dan segala macam. Gitu. Nah tadi yang saya tunjukin ini kalau kalian mau nyoba di lokal kalian sendiri. Kesannya sekarang ada dua sistem, ada portable slims, ada UCS. Dan ini saling ngobrol tadi. Gitu. Mau pakai XAMPP gimana? Nggak ada masalah. Kalau slim sekalian adanya di XAMPP, boleh. Nggak ada masalah. Tapi satu lagi, UCS-nya pakai apa? Ini UCS-nya pakai apa nih? Kalau XAMPP, yang ini pakai XAMPP. Jangan pakai XAMPP, harus pakai Laragon. Kalau ini pakai Laragon, Pak, saya payslip-nya pakai Laragon. Nggak bisa. Kenapa? Kalau kamu mau pakai Laragon, payslip yang ada di Laragon, oke. UCS-nya, sekali lagi, harus pakai yang lain, tapi support PHP 5.6. Ada Pak, ada. Kamu download deh XAMPP yang terbitnya atau yang diproduksi sebelum tahun 2000 itu pasti 56 dan itu pasti jalan. Hanya problemnya adalah XAMPP 56 itu disupport nggak sama operating systemmu sekarang karena itu udah dianggap program jadul kan, bisa saja sudah tidak kompatibel. Gitu. Jadi Hanan, pertanyaanmu nginstall 5.6 Slims-nya yang bukan portable, saya nggak bingung. Slims portable yang terbaru itu memang pakainya udah PHP 8. Dia bukan lagi 56, jadi nggak akan bisa dipakai. Kalau kamu mau pakai 56, makanya saya saranin pakainya Laragon, karena kalian bisa switching dengan cepat. Nah, kenapa juga nanti 5.6 kalau bisa harus bisa jalan? Karena aplikasi berikutnya adalah Open Harvester System. Kalau tadi masih ada interaksi ya, saya klik lalu kemudian otomatis datanya kekirim ke UCS. Atau saya create data lalu kemudian saya save, maka itu kekirim. Nah, kalau pakai protokol nanti yang kita akan bahas juga di tengah semester berikutnya, Open Archive Initiative (OAI), itu nanti semuanya antar komputer dengan komputer. Nah, kalau udah kayak gitu, kita ngomongnya memang harus pakai si OHS ini, namanya aplikasinya, sama dengan UCS, dia hanya bisa running di 5.6. Jadi saran saya, tolong di lab, kalau emang kamu mau di lab, pastikan komputer yang ada di lab bisa jalanin UCS 2.0 sama nanti OHS. Kalau di laptop, ya terserah kalian bisa atur. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai bulan November saya kasih waktu, tapi saya minta bikin laporan. Sudah ada di upload praktikum. Pertama, ganti nama kalau kalian mau pakai laptop ya, pakai komputer sendiri. Tolong ganti seperti nama saya tadi ya. UCS-nya pakai nama kamu, lalu kemudian payslip-nya juga diganti nama kamu, lalu buktikan screen capture bahwa ini sudah berhasil ngirim data dan seterusnya.
Kalau mau pakai video boleh, cuman kalau video pendek-pendek aja kalau bisa, jangan panjang-panjang. 3 menit aja paling lama. Udah kelamaan tuh 3 menit, 2 menit, 1 menit kali. Tek 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 tek, harusnya cepet ya bisa kalian kerjakan. Untuk membuktikan bahwa di laptop kalian, di sistem kalian sudah bisa jalan. Atau ya kalau nggak screen capture, masukin dalam bentuk PDF, upload. Intinya apa? Yang mau ditampilin tadi bahwa di UCS yang kalian sudah kasih nama pakai nama kalian, kalian sudah berhasil nambahin gitu kan? Nambahin apa? Nambahin ini data-data dari bibliografi yang kalian punya. Sekali lagi ganti nama ya dengan nama kalian supaya nanti beda. Eh, buat catatan, teman kamu ada yang berhasil masuk ke Seknek ya? Ya, salah satu perpustakaan Seknek. Cabangnya kan banyak ya. Karena dia ternyata bisa jalanin UCS. Jadi nggak ada ruginya. Kenapa? Karena Seknek ingin punya tadi eh, jaringan perpustakaan Seknek satu pintu. Seknek punya banyak cabang, tiap daerah ada kalau nggak salah. Lalu kemudian dia pengen punya satu single entry untuk perpustakaannya, koleksi perpustakaan. Mau pakai apa? Ya pakai either Nayanes atau katalog induk. Begitu teman kalian praktek kerja lapangan, installin UCS, besoknya dilamar. Serius, nggak bohong gitu. Gitu. Jadi pastikan deh, nggak ada ruginya kalian bisa ngutak-ngatik UCS kayak gini. Ke depan UCS 2 akan diganti. Cara kerjanya masih sama, cuman karena tadi kan UCS ini kan pakai 5.6 ya. Kami dari pengembang Slims lagi coba mengupgrade supaya UCS 2 bisa running di PHP yang terbaru. Sehingga nanti eh, kalau server pun instalasinya pakai server yang terbaru pun nggak ada masalah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau Mungkin nggak, nanti ditanyakan lewat oke, WA aja, Pak. pakai WA aja ya, pakai Telegram ya. Kita tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop dulu recording.